Pertanyaan lain. Coba mumpung ada kesempatan. Apa belum pada makannya? Lapar? Nanti disiapin makan. Terus apalagi pertanyaan. Tadi kok bagus pertanyaannya, kok rame? Kenapa sekarang nggak rame? Hah? Ini usaha apa gitu ini sudah berjalan berapa tahun? Oh, berapa tahun ya itu ya? Berapa lama? Nah itu pertanyaan bagus tuh. Itu kan berapa lama kita jadi pertanian di sini? Awalnya kita sekolah itu di jurusan komputer informatik. Nah, berarti di usia berapanya? Di usia di bawah 20-an kayaknya, 20-an lah, 20-an. Berarti di usia 20. Nah, setelah kuliah itu keluar, nah kita masuk ke dunia pertanian berarti di sekitar 30-an. Kita juga terlambat nih masuk pertanian, terus terang saya terlambat. Dan saya sebenarnya nyesal juga sekarang, kalian masih muda. Saya masuk di usia 30-an baru masuk ke tanaman. Berarti sekarang udah di sekitar 20 tahunan lah. Sekarang kita di usia 50, berarti 20 tahun. Kita udah tua. Bahkan saya sayang, saya masuk. Kalau dulu saya dari usia kalian, kayaknya saya udah lebih hebat lagi nih. Tapi segitu juga kita bersyukur nih. Makanya kalian masih banyak kesempatan untuk menentukan diri kita mau jadi apa. Masih panjang waktu. Jadi 20 tahunan lah kita segituan. Mana kita berinovasi terus itu jadi suatu bentuk luar biasa. Kuncinya kita harus bangga dulu. Kita harus bangga dulu kepada diri kita sendiri menjadi apa. Kita cerita diri kita senangnya apa, maunya apa. Nah, nanti kita kembangin. Model kayak yang tadi itu. Asalnya kita jadi tukang mancing. Kita harus jadi buka nanti tempat wisata mancing. Nah, itu kan setiap tahun berubah. Kita sukanya ibaratnya HP, kita harus bikin HP lagi, akhirnya jadi bentuk pabrik HP kayak gitulah. Kita harus bikinnya ke situ. Kan cita-cita boleh kan? Gratis ini kan? Iya. Saya mau menjadi bosnya ini. gitu. Kan boleh kan, bebas kan? Seandainya kita itu kan nggak bayar kan? Kita cita-cita nggak bayar kan? Makanya bercita-citalah setinggi langit. Dan yang paling bagus lagi setelah punya cita-cita, coba meraihnya. Yang paling bagus. Meraih cita-cita itu, mimpi itu. Gitu. Pokoknya itu gratis dari Tuhan. Nggak bayar. Seandainya itu nggak terjadi, sepertinya kita mau jadi bos ini, jadi orang hebat nih. Seandainya nggak terjadi, kan mimpi juga udah enak kan? Alhamdulillah kita mimpi juga udah enak gitu. Jadi belajar kita mimpi sok yang tinggi. Jangan tanggung-tanggung, mimpinya yang tinggi aja. Ya paling bagus bila mana kita punya mimpi, kita meraih mimpi itu. Jangan diem, jangan malas. Raih mimpi itu. Itu paling bagus. Jadi belajar meraih mimpi dan bermimpilah setinggi langit. Kayaknya saya mau jadi orang seperti ini. Mimpi senang gimana? Mimpi indah gimana? Bebas. mimpi indah aja. Saya juga pernah mimpi kayak gini. Ini cerita nih. Kadang-kadang ngobrol sama orang tua, ngobrol sama istri. Mah, kayaknya kalau saya jadi ini, nanti saya tahun depan bisa jadi ini. Saya mau beli ini gitu. Mana duitnya? Ya kan boleh kita mimpi kan. Alhamdulillah. Sekarang semua mimpi itu keinginan tercapai. Berkat ya ibaratnya tangan Tuhan juga sih. Nah itu ibaratnya gitulah. Coba kita harus bermimpi. Coba ada punya mimpi, siapa yang punya mimpi? Ini mimpinya apa nih? Ke depannya. Mau ciptain apa? Mungkin jadi
modern kayak gitu. Usaha yang banyak dan menjadi bos gitu lah. Sip, mantap. Ini mimpinya apa? Mimpinya harus mimpi. Good. Harus. Mau mimpi jadi apa? Bebas. Jadi apa? Jadi Saya yakin kalian juga punya mimpi. Bebas aja. jadi bos. Coba mimpinya apa? Ya pengen jadi wanita karir gitu. Wanita karir, berarti bisa bekerja sendiri, gitu ya, bikin usaha sendiri, bagus. Sip, tepuk tangan, doain aja, semoga jadi. Saya ingin jadi pemain bola. Oh, pemain bola, sip. Ya. Bersaing sama Ronaldo berarti ya, siap kan? siap, tepuk tangan dong. Doain ya. Kalau saya paling ingin punya perusahaan gitu. Nah, perusahaan apa? Bebas apa? Bisa bikin perusahaan aja. Hmm. Yang spesifiknya apa? Paling mungkin kayak pertanian gitu. Petani, sip. Pengusaha petani ya, Iya. sip. Ya kembali. Mau jadi pengusaha sih, Pengusaha apa? apa aja bebas. Jadi wanita karir kayaknya. Nah, bisa bekerja, berusaha ya. Iya, Nah, berusaha sip sendiri. udah. Amin. Sama sih pengen jadi pengusaha gitu, jadi punya penghasilan sendiri, gitu. Nggak ngandelin suami atau orang tua lagi. Nah, sip udah. Mantep. Wanita Kartini ini. Ini wanita Kartini. Apa nih? Kalau saya sih pengen jadi dokter. Dokter, amin. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Oh, dokter, amin. Doain ya semuanya ya. Pokoknya terus Jadi desainer desainer apa? menjahit. Menjahit. Iya. Ya, amin. Keinginan saya ingin menjadi perawat. Oh, perawat. Ya, mantap udah bantu dokter perawat nanti komplit ya. Berarti ini semuanya bisa kerjasama hebat tuh. Nanti gitu. Ada dokternya, ada pengusahanya, ada ininya, jadi kerjasama ya. Nah, intinya gini, kenapa saya nanya apa mimpi kalian? Karena itu ada kemauan. Nah, setelah kita ada kemauan, nanti kan ujungnya jadi apa? Setelah mau nanti pasti bisa kan mengejar kan. Kita mengejar mimpi itu akhirnya kita bisa. Belajar jadi keahlian, jadi ahli. Gitu. Nanti ada kesempatan dari Tuhan ngasih kesempatan. Jadi kuncinya mau dulu, mau jadi apa kita. Gitu. Terus apa lagi ya? Pertanyaan ada lagi nggak? Selang-selang pertanyaan nih. 2 pertanyaan aja. Harus bertanya karena orang bertanya itu berarti dia berpikir kali. Apa yang harus dimiliki untuk menjadi petani yang sukses? Modalnya berarti ya. Modal petani berarti bagus tuh. Modal petani. Gimana? Apa sih modal petani sukses gitu kan? Ya. Yang kalau secara bentuk pribadi ada kemauan, itu yang nomor 1. Kita harus punya kemauan. Yang kedua, kita harus mengolah keahlian atau skill kita. Caranya kita harus baca-baca, lihat-lihat, jalan-jalan kemana-mana. Nanti kalau jalan-jalannya kita jangan jalan-jalan ke mall. Kalau mau jadi petani, kita jalan-jalannya ke tempat-tempat pertanian, ke alam. Terus kita cari lagi kita narasumber orang-orang yang lebih hebat lagi. Ibaratnya ada PT pertanian ini kita datangin, kita ngobrol, komunikasi, kita lihat tempatnya, kita lihat itunya. Itu kan. Jadi yang ke-1 kita ada kemauan. Yang kedua kita harus punya wawasan. Wawasan itu caranya, kemauan itu kan dengan diri kita sendiri kan udah mau kan. Kedua kita harus cari wawasan. Wawasan itu kita harus jalan-jalan nih. Jadi tugas kalian itu jalan-jalan wisata nih. Jadi bila mana kita punya keinginan, kata siapa kita bisa diam di rumah? Enggak. Kita harus keluar dari rumah. Kita ke tempat pertanian
nanas terbesar, atau kita lari ke pertanian ibaratnya pertanian apa aja yang terbesar, kita cari ke situ. Nah, cari narasumber. Nah, kita nanti simpulin jadi bentuk wawasan. Jadi kemauan, yang ke satu harus kita ilmunya gampang kan, ilmunya kita harus ada wawasan gitu. Yang terakhir, nah itu yang harus dikerjain yaitu prakteknya. Kita mencoba berbuat. Karena apapun ceritanya, wawasan ilmu apapun kalau nggak dibuat nggak bakal ada hasilnya. Jadi 4 itu wawasan kita paling senang, soalnya kita keluar jalan-jalan nih kayak gini dari Subang ke Lembang kan, itu kan cari wawasan kan, banyak kan pengetahuan di situ kan. Kalian naik angkot ditipu orang bayar kemahalan, nah itu kan karena kita nggak punya ilmunya, tapi itu kan pengalaman luar biasa. Nah, dari wawasan itu kan. Terus yang terakhir kita harus mencoba. Kemarin kan udah belajar itu kan cakok air. Itu kan berbuat ya. Nah, ada apa pendapat kalian tentang cakok air? Hah? Hal baru kan? Pernah nyangkok kan? Pernah. Atau pernah lihat nyangkok kan? Pakai apa biasa nyangkok? Tanah kan. Kita kan kemarin pakai apa? Pakai air kan? Nah, itu kan kenapa pakai air? Karena biar bisa lebih cepat tumbuh bunganya misalnya. Lebih cepat tumbuh, terus akarnya kelihatan, itu kelihatan ya. Lebih kelihatan. Nah, terus kita kan nggak kotor kan? Berarti petani kotor udah nggak ada sekarang. Pakai air bersih, paham nggak? Pasti orang mau nyangkok karena bersih. Tapi kalau kotor kan nggak mau kan? Nah, kita harus inovasi, itu inovasi. Berarti kotor udah hilang tuh, ku air ya. Nanti praktek lagi apa lagi? Nanti kan ada gajah tetarium, taman tetarium. Dan nanti kan cara semangatnya hidup ini kita juga bisa dirubah. Contohnya kayak gini. Kalau kita nggak pede, nggak percaya diri, caranya kita gimana? Contohnya kayak gini nih. Ini pengalaman nih. Saya sendiri dulu kan, tapi paling gampang ini cerita nih. Kita ini dulu itu kekurangan uang nih, sangat kekurangan uang. Kayaknya kalau makan susah banget lah waktu itu. Biar saya semangat dalam hidup, akhirnya saya beli baju yang banyak sakunya. Supaya minimal kata saya mikir abinya, minimal loba saku lo aya nu ngeusian gitu, saha we nu ngeusian. Beli baju semua ada sakunya banyak. Beli celana kayak gitu tuh, celana itu di saku sini banyak nih. Biar saya mengobsesi diri saya, biar saya ini banyak uang gitu. Tapi saya siapin nih saku-saku. Padahal nggak ada isinya semuanya juga. Nah, terus dipakai. Akhirnya kita keluar itu, boleh lepas saku berarti banyak yang isi, berarti duit isinya kayaknya gitu kan. Akhirnya kita tiap hari pakai baju banyak sakunya, ada saku sini, ada saku sini, ibaratnya banyak saku. Untuk mengobsesi diri saya biar saya semangat. Padahal kehidupan saya nggak punya apa-apa. Nah, karena daya semangat itu akhirnya berubah. Nah, suatu ketika kita punya uang, ternyata kebingungan di mana nyimpan duitnya, gitu kan, kebanyakan saku kan. Tapi itu kan pengalaman bahwa kita itu bisa membuat sesuatu untuk diri kita semangat. Contohnya kayak gitu. Ujung-ujungnya kita susah juga nyari duit, di mana duitnya pohon kebanyakan saku kan. Jadi bisa sekarang, atau kita ini kalau suatu ketika kita ngaca, saya gantengnya pakai kaos nih, pakai kaos terus. Kalau pakai warna putih, kalau ngaca kayaknya cantik gitu, pakai itu, belajar itunya. Jadi intinya kita harus semangat, harus gairah. Modal pertanian kan kita harus punya lahan. Kita harus punya lahan nih, untuk nanam apa aja pasti punya lahan. Punya lahan juga di rumah. Nah itu nanti ke si ayah, ya minta satu nih buat praktek ya. Sekarang mulai dilirik porang, mulai dilirik kan, talis beneng, mulai dilirik kan. Berarti pertanian udah mulai muncul.